Selama ini yang saya tahu kapital itu biasanya tipe orang yang tidak gampang mengeluh. Mhm. Dia ingin selalu menjadi lebih baik. Mhm. Artinya dia akan jadi tipe orang yang fokus pada solusi. Mhm. Ya, tetapi kalau tulisan kapital Anda ditulis dalam size yang kecil, ukuran yang kecil, Mhm. itu ibaratnya kalau saya bilang sih penampilannya Rembo, hatinya Rinto. Akurasi tulisan tangan untuk mengenal anak ini seberapa tepatkah gitu? Seperti misalnya kalau tadi kan kita Ibu Penny mengenal dari angkanya, angka kelahiran. Tapi kalau dari tulisan tangan nih Bu, terus kita bisa Ya. mengenal karakter anak. Nah, akurasinya seberapa tepatkah ini? Oke, saya jelaskan dulu kenapa harus dikombin antara tanggal lahir dan tulisan tangan. Baik. Ya, Mhm. karena kita tahu bahwa setiap orang itu kepribadian terbentuk dari dua aspek, yaitu aspek nature sama nurture. Nature itu adalah yang natural kita bawa. Misal, kalau kita lihat baby itu, Ya. kita kan bisa tahu tuh, baby ini cenderung tenang, cenderung agresif, cenderung tepat waktu. Ya. Kalau dikasih susu beleset sedikit dia akan protes gitu Nangis. ya. Itu kan secara natural kita tahu bawaan baby itu seperti itu. Nah, lalu aspek yang kedua adalah nurture. Nurture itu adalah dari lingkungan. Oke. Lingkungan itu juga sangat besar membentuk kepribadian kita. Nah, ini yang saya combine. Nature-nya saya dapat dari tanggal lahir. Nurture-nya dari tulisan tangan. I see. Nah, tulisan tangan itu semua orang, Anda coba lihat deh, sampai detik ini tidak akan pernah ada orang yang punya tulisan tangan sama persis dengan tulisan tangan Anda. Ya, betul. Nah, apakah mungkin satu dunia ini punya tulisan tangan yang berbeda tanpa ada maksud? Nah, di situ grafologi membongkar. Kenapa sih tulisan tangan ini bisa berbeda? Bahkan kita dulu waktu SD kelas 1 diajarin oleh guru yang sama. Tapi endingnya satu kelas nggak ada yang sama. Tulisannya, bener juga ya. Iya, tulisan tangan itu benar-benar menggambarkan siapa Anda hari ini. Itu sekarang sehingga saya kan nggak mungkin kalau handle klien lalu saya tanyain riwayat kehidupan dia dari A sampai Z. Saya takut tertidur kan, ya nggak lucu. Lama itu Bu Penny riwayat kehidupan ya kan. Iya. Oke, jadi memang biasanya kalau yang datang ke Ibu Penny langsung ditanyakan di tanggal lahir, kemudian juga diminta untuk menulis. Nggak usah ditanya, kan waktu ini mengisi biodata kelihatan. Iya. Kalau ditanya kan ada rasa nggak nyaman ya. Betul. Bu Penny, ini ada beda nggak antara karakter nulis huruf besar semua, kapital dengan huruf kecil? Ada bedanya, pasti ada. Tapi kan orang mau menulis kapital itu pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Karena basicnya kita nggak diajarin begitu. Oke. Ya. Selama ini yang saya tahu kapital itu biasanya tipe orang yang tidak gampang mengeluh. Dia ingin selalu menjadi lebih baik. Artinya dia akan jadi tipe orang yang fokus pada solusi. Ya. Tetapi kalau tulisan kapital Anda ditulis dalam size yang kecil, ukuran yang kecil, itu ibaratnya kalau saya bilang sih penampilannya Rembo, hatinya Rinto. Waduh, ya. Nah, seperti itu. I see. Berarti itu memang terlihat ya dari tulisannya. Nah, kemudian nih yang saya pernah dengar ada angka atas, huruf tengah, huruf bawah. Ini bagaimana Bu Penny? Oh iya, benar. Untuk huruf yang kategori tulisan kita itu semua nanti akan punya ciri khas yang akan dibongkar di ilmu yang namanya grafologi. Salah satunya memang untuk kita bicara tentang zona tulisan tangan. Ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Yang atas itu indikatornya tinggal Anda lihat dari huruf yang punya tiang ke atas, goresan ke atas. H, K, L, B itu punya tiang ke atas. Iya. Ya. Yang bawah Anda lihat dari huruf yang punya ekor ke bawah, G, C, Y. Ya. Oke. Lalu bagaimana cara kita tahu tulisan kita masuk kategori yang mana nih? Nah, kalau yang goresan atasnya dibuat menjulang,
sehingga menyolok begitu ya. Itu tulisan zona atas. Zona atas itu apa indikatornya? Dari huruf HKL, lalu itu akan membuat Anda menjadi orang yang fokus pada thinking, fokus pada ide, imajinasi, yang kayak begitu, yang pakai atas apa otak, ya buah-buah pikiran gitu ya. I see. Ini saya cenderung atas nih Bu. Saya kayak KLH itu pasti tinggi-tinggi gitu. Oh iya? Jelas yang banget. bawahnya gimana? Bawah GJY. GJY nggak terlalu nggak setegas yang atas. Oke. Kalau kayak begitu, kalau dampaknya kayak begini ya, kalau saya narasikan, saya bayangkan dari narasi yang tadi kakak bilang, kemungkinan memang tipe-tipe kayak kakak ini cocok untuk jadi penyiar yang harus stay di dalam ruangan di belakang meja agak lama. Oke. Tapi kalau orang yang tulisan zona bawahnya kuat, GJY-nya lebih panjang, dia nggak mungkin bisa lama-lama duduk manis. Karena dia harus dikombinasi dengan aktivitas fisik. Artinya gitu. tanda kutip kaki panjang gitu ya, suka gerak gitu. Iya. Oh, oke. Yes. Dari situ aja untuk anak-anak kita tahu deh. Kalau memang zona atasnya kuat, dia di kamar itu wajar. Oke, yang baik. perlu kita tanya, kalau dia zona bawah, lalu dia di dalam kamar, pasti ada sesuatu. Baik. Nah, ini baru wilayah ini ya, hurufnya cenderung ke atas, tengah atau bawah. Nah, kemudian kalau ada yang suka miring atau ada yang suka pakai huruf agak Latin disambung, ada yang agak renggang. Ini gimana Bu Penny? Ya, kalau yang disambung miring. Kalau miring saya gini, kita punya view yang berbeda mungkin karena belum paham tentang miringnya seberapa gitu ya. Kalau di grafologi ada derajatnya gitu ya. Wow. Saya asumsikan deh kalau Anda miring. Kalau miring itu contoh kita lihatnya kalau tulisan miring sering di tulisan orang tua kita ya. Iya, orang jadul ya. Nah, sukanya agak Latin miring gitu ya, Bu ya. Iya, meskipun kita bilang itu tulisan orang jadul, tapi itu sebenarnya yang disarankan. Oh, justru yang begitu. Ya, orang coba lihat nanti kalau tulisan yang miring-miring ke kanan, itu biasanya gampang untuk bantu orang tanpa diminta. Oke. Justru kalau tulisan zaman sekarang semua banyak yang tegak, itu yang bikin kadang-kadang kita mau kerja gotong royong aja perlu diundang, dan diundangnya berkali-kali nggak datang lagi. Iya. Semua ada min plus sih. Oke, berarti memang yang disarankan adalah yang miring ke kanan karena dia mempunyai jiwa sosial yang lebih baik begitu ya Bu Penny? Iya. Dia kalau yang miring ke kanan itu kalau kita berteman dengan dia lalu beberapa waktu kita nggak ada kabar pasti dicariin deh. Hanya sekedar telepon, tanya kabarnya gimana, itu yang miring ke kanan. Dan itu banyak dimiliki oleh orang-orang zaman dulu justru. Kenapa ya Bu ada pergeseran ya Bu ya? Sekarang jadi cenderung lebih tegak begitu. Gini, tulisan kita itu adalah versi warisan Belanda kan? Dampak dari penjajahan Belanda yang lama. Sementara orang tua kita, nenek kita, mereka hidup di fase Belanda itu udah lebih puas, lebih lama daripada kita. Itu karena begitu. Ya, jadi tulisan tangan itu benar-benar powerful karena tulisan tangan itu sebenarnya adalah tulisan otak. Anda tidak bisa merekayasa karena otak dia dan otak kita berbeda. Iya. Itu pasti ada sesuatu yang bisa diungkap. Makanya di dalam grafologi ada yang namanya grafologi forensik. Itu untuk pemalsuan dokumen, tulisan tangan dan tanda tangan. Oke. Berarti ini memang biasa untuk investigasi ya Bu Penny, apabila ada kasus-kasus tertentu untuk pemalsuan dan lain sebagainya. Baik, itu tadi yang miring dan juga agak sedikit tersambung begitu. Kalau yang jarang-jarang nulisnya nih agak renggang, ada jedanya, ada spasinya gitu Bu Penny. Kalau itu kan itu ciri-ciri tulisan anak zaman now ya. Anak Ibu Penny termasuk begini nggak? Oh tidak, karena dari awal saya sudah kasih ini. Anak-anak kan sering saya libatkan saat saya adain seminar, jadi kurang lebih mereka tahu deh. Begitu. Ya. Jadi memang anak zaman now lebih ke agak renggang-renggang ya. Kenapa tuh Bu Penny? Itu menggambarkan karakter yang seperti apa?
tipe orang yang mandiri, iya. Tipe yang orang independen, iya. Negatifnya adalah tipe orang yang cuek juga iya. Oh gitu, ya ya ya. Ini karakter anak zaman now sekali ya. Jiwa sosialnya memang beda sekali dengan yang tadi, yang miring ke kanan begitu ya. Iya, benar. Wow, menarik ya. Jadi memang dari sebuah tulisan sahabat Sonora kita bisa memahami karakter-karakter seseorang, karena memang tidak ada, ini saya juga baru menyadari ya, waktu kalau zaman sekarang anak belajar nulis dari TK kecil gitu. Kalau kita dulu SD kelas 1 nulis, gurunya ngajarin nulis, tapi kok di anak masing-masing itu penerapannya bisa berbeda-beda. Karena ternyata memang setiap karakter, setiap tulisan tangan itu unik, spesial, dan memang mencerminkan karakternya sendiri. Nah, nanti kita akan bertanya kepada Ibu Penny bagaimana cara memahami ya, bagi kita orang tua yang awam, tidak belajar grafologi, tapi paling tidak kita bisa mengetahui nih dari tulisan anak kita karakternya seperti apa, dan bagaimana kita harus menyikapi setelah kita mengetahui karakternya. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Yang perlu digarisbawahi ya, saya tidak pernah menyarankan anak saya untuk menulis rapi. Duh, kenapa Bu? Coba deh, kalau orang tulisan rapi, kira-kira dia nulisnya cepat atau lambat? Lambat Bu. Kalau lambat, kira-kira kalau orang terbiasa nulis lambat, kerjanya bisa cepat atau malah lambat? Iya, lambat juga Bu. Ya sudah, kalau pekerjaan lambat, kira-kira profesi apa sih yang mengizinkan kita bisa kerja lambat?